Awal cerita, Dillon dan rekannya menggerebek penjahat di sebuah rumah. Penggerebekan gagal total. Rekan Dillon terluka parah. Dillon juga terluka. Beberapa hari kemudian, istri Dillon yang bernama Brenner mengajak Dillon pergi berlibur untuk berkemah dan mendaki gunung di area hutan pedalaman wilayah Alabama untuk menghilangkan stres dan trauma karena kegagalan misi. Di perjalanan, Brenner digoda oleh seorang preman. Dillon dan Brenner mengacuhkan dan hanya tersenyum. Tak lama, mereka singgah di sebuah rumah makan. Di rumah makan, mereka bertemu lagi dengan preman yang tadi. Si preman bernama Butch datang dengan temannya. Hampir terjadi perkelahian, untung bisa dilerai oleh si pemilik restoran. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat camping. Pagi harinya, Brenner disapa oleh seorang wanita. Wanita itu mengatakan agar Brenner berhati-hati karena warga lokal di sini tidak ramah. Setelah Dillon bangun, mereka langsung berolahraga. Tak terasa sudah berjalan sekitar 6 mil. Tiba-tiba hujan. Mereka berteduh di sebuah rumah. Setelah hujan reda, Dillon mengajak Brenner untuk keluar dari rumah. Tapi Brenner melihat ada yang aneh di rumah ini. Benar saja, Brenner menemukan senjata di suatu ruangan. Tiba-tiba Butch datang, menghajar Dillon dan Brenner, langsung mengikatnya. Mereka berdua diinterogasi karena Butch menduga mereka adalah orang suruhan yang memata-matai Butch. Setelah menggeledah mobil Jeep Dillon, Butch tahu bahwa Dillon adalah seorang polisi. Butch langsung menembak mereka berdua. Dan membuang mereka ke solokan. Ternyata Brenner masih hidup. Dia menangis melihat suaminya sudah tak bernyawa. Keesokan hari, Brenner pergi ke tempat tenda. Brenner sangat murka, hendak balas dendam. Para preman tak tahu kalau Brenner adalah tentara pasukan khusus Amerika Resimen Ranger. Brenner balik lagi ke tempat Butch dengan membawa kapak yang ditemukan di batang pohon, meruncingkan kayu untuk dijadikan tombak. Brenner menghampiri anak buah Butch, langsung dia tusuk dengan kayu sampai mati. Ini adalah si pemilik restoran yang tadi disinggahi Brenner dan Dillon. Orang menyebutnya Mama. Ternyata Mama adalah bos Butch, gembong kriminal penjualan narkoba, senjata, dan perdagangan orang. Balik lagi ke Brenner. Brenner membunuh anak buah Butch satu persatu. Brenner menanyakan keberadaan Butch, tapi anak buahnya Jesse tak mau memberitahu. Hingga Brenner membiarkan Jesse pergi untuk dibuntuti. Brenner membakar rumah Butch hingga asapnya terlihat di tempat Mama dan Butch. Butch langsung pergi ke tempat di mana rumah dibakar. Jesse bertemu dengan Butch, menceritakan bahwa Brenner masih hidup. Brenner yang membuntuti langsung masuk mobil Butch. Mendengar Brenner masih hidup, Mama marah besar, menyuruh Butch untuk membunuh Brenner. Mama mencari tahu siapa itu Brenner. Mereka kaget, ternyata Brenner adalah pasukan khusus Ranger wanita pertama. Sementara Sheriff Hobbs yang baru bertugas di daerah ini, yang sedang berburu rusa, tak sengaja menemukan mayat Earl, anak buah Butch yang dibunuh Brenner. Langsung datang ke rumah Mama. Semua polisi di wilayah ini tunduk kepada Mama, tapi Sheriff Hobbs tak mau tunduk pada siapapun. Dia ingin menegakkan keadilan, membuat komplotan Mama merasa terancam. Malam hari, mereka minum-minum.
sampai mabok berat. Brenner menyusup dan menemukan Butch. Terjadi perkelahian. Brenner berhasil membunuh Butch. Keesokan hari, Brenner masih mengintai. Dia melihat 3 orang wanita disekap, mencoba untuk mengeluarkan. Tapi wanita yang satu malah berteriak hingga ketahuan, menewaskan wanita yang lain. Brenner segera kabur berdua. Carl dan Jesse mengejar dan berhasil dibunuh Brenner. Melihat anak buahnya banyak yang mati, Mama murka. Dia memanggil Hank untuk memburu Brenner. Kembali ke Brenner. Brenner beristirahat dengan Emily di hutan. Sambil membakar ikan, Emily bercerita tentang kejahatan Mama dan anak buahnya. Keesokan harinya, Emily ditemukan anak buah Mama. Terjadi tembak-menembak. Beruntung ada Sheriff Hobbs. Anak buah Mama berhasil dibunuh, meski Sheriff harus tertembak kakinya. Mereka bertiga segera pergi. Hank mengejar dengan anjing pelacak. Brenner bertemu dengan wanita yang tadi kenalan di tempat tenda camping dan meminta diantar ke jalan raya. Sementara Sheriff diam di semak-semak untuk meminta bantuan. Tapi sayang, wanita ini ternyata anak buah Mama. Brenner diserahkan ke Mama. Brenner langsung dikurung, sedangkan Emily tidak dikurung dan tidak dibunuh karena Emily sedang mengandung anak Butch. Emily bertugas menyediakan makan untuk Brenner. Melihat Brenner akan diperkosa anak buah Mama, Emily spontan menusuknya dan membebaskan Brenner. Brenner menyuruh Emily bersembunyi di kolong kasur. Brenner akan menghabisi Mama dan anak buahnya. Brenner benar-benar menghabisi anak buah Mama. Tiba-tiba Mama datang dengan menodongkan pisau ke leher Emily. Emily ditebas lehernya sampai mati. Si Mama langsung kabur. Tapi karena terluka cukup parah, Brenner tidak mengejar Mama. Brenner naik mobil pulang ke rumah. 3 bulan kemudian, Brenner datang ke tempat Mama. Dari jauh menembak kepala Mama sampai mati. Balas dendam tuntas. Film selesai.